Teman sipil, kali ini kita akan sedikit beda dibanding podcast sebelumnya karena kita kehadiran seorang suhu pakar terkait isu-isu gender atau istilahnya pengaruh utamaan gender lah. Kebetulan beliau salah satu pengajar yang memang menyampaikan materi terkait gender. Nah, gender selama ini kita terbiasa ya dengan antara laki-laki atau perempuan. Padahal isu gender itu bisa dimaknai luas. Bisa jadi itu adalah peran, berbagi peran atau kesetaraan. Serta juga nanti akan diulas terkait mungkin isu ketimpangan ya, isu ketimpangan terkait gender. Apakah dari sisi kebijakan ataukah dari sisi sarana prasarana. Nah, tentunya kita sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan penjelasan terkait pengaruh utamaan gender dari guru kita, Mas Ahmad Junaidi. Kita simak sama-sama. Selamat malam, selamat sore, selamat pagi, kapanpun waktu teman sipil nonton semua. Baik, saya masuk di channel ini baru, talent dari produser, talent baru. Perkenalkan, nama saya Ahmad Junaidi, seorang Widya Iswara. Oke, kali ini saya nggak mau ngomong serius soal ASN. Tapi kayaknya agak serius juga. Kayak di pembukaan tadi ya, Mas Kapul ya? Oke, ini masalah gender. Mungkin teman ASN pada sedikit mendengar atau paham lah gender. Pasti ngomongin masalah laki perempuan. Tapi dalam praktek itu, yang diomongin pasti masalah perempuan. Nah, saya juga mengajar mengenai pengaruh utamaan gender ini gitu. Tapi untuk hal ini saya merasa agak sedikit sedih gitu. Gender itu kan nggak hanya laki, nggak hanya perempuan saya, tapi laki juga. Cuman yang jadi masalah, ini masalah saya mungkin ya. Mudah-mudahan ini menjadi keresahan teman ASN semua ini. Yang laki ini nggak banyak yang diperhatikan. Ini pengalaman saya ya. Yang pertama, coba aja kalau misalnya, ini masalah sepele. Masalah di toilet. Saya itu banyak teman saya, kalau saya dibilang tinggi, ya pendek, dibilang pendek, ya nggak tinggi gitu ya. Nah, masalahnya ada teman saya yang lebih rendah dibanding saya, nggak bisa saya bilang pendek, tapi lebih rendah dari saya. Nah, ini masalah gender ini. Nah, hal sepele seperti toiletnya laki-laki tidak diperhatikan. Ini menjadi keresahan saya. Bayangkan teman ASN kalau di toilet laki-laki yang sekarang ini kan berdiri, ya. Terus ada toiletnya. Bayangkan kalau itu toiletnya itu ditaruh yang agak tinggi, sementara postur tubuh kita itu rendah. Dan ini kejadian, tiap ada masuk di dalam toilet ini, toilet kantor saya itu, ada batasan itu yang rekan-rekan bisa lihat nanti itu gambarnya ada di sini ya. Gambarnya nanti dilihat ya, di sini itu di gambar ada toilet yang ada biar tidak memercik gitu. Nah, itu kan ada lekukannya itu. Nah, coba bayangkan itu. Nah, itu tiap pagi itu pasti penutup tadi biar tidak kencingnya itu tidak berceceran, itu ditaruh di bawah. Saya perhatikan kenapa ini harus di bawah gitu. Nah, satu saat saya ketemu, loh, kenapa itu ditaruh di bawah? Ya saya nggak nyampe gitu. Coba bayangkan, Bapak bisa bayangkan, saya di hadapan dia, tapi dia nggak ngeluarkan ininya, senjatanya. Dia bilang,
Coba bayangkan kalau saya seandainya itu saya taruh di situ. Terus gimana saya ini? Dia mempraktekkan seperti itu. Satu saat itu ada kejadian bahwa dia terburu-buru. Dia belum membuka penutup yang cipratan tadi. Karena buru-buru, dia terburu-buru, kencing, kemudian iya, ada panggilan, dia dipanggil secara terburu-buru, nggak sampai sempat menutup celananya, langsung dia mau kabur begitu. Bayangkan, apa yang terjadi? Burungnya kecepit. Itu salah satunya itu. Itu salah satunya. Ya, toilet. Ya, satu lagi, masih toilet laki-laki. Satu lagi, perhatikan, di toilet laki-laki itu kalau secara perasaan kita juga risih. Kalau ngelihat teman kita, oh kecil ya, gede ya, itu kan nggak enak. Coba bayangkan, ada sekarang itu ada toilet yang sudah responsif gender, tapi ada yang nggak responsif loh. Nggak ada penutupnya sama sekali. Ya, bagi yang tinggi enak, gede dong. Cuman sapu lidi nih, nah itu. Atau gini, wah gondrong ini. Wah di rebonding ini, nah itu kan nggak enak kita. Meskipun sama-sama lelaki, tapi kita risih. Itu salah satunya. Yang kedua, toilet di di angkutan umum. Kalau kita bepergian jauh ya, di antar provinsi, Mas Kabul, antar provinsi akap ya, itu kan pasti ada fasilitas toilet. Apakah itu pajangan? Saya rasa enggak, karena itu memang disengaja dan itu adalah dampak daripada responsif gender, sehingga orang yang tidak perlu tiap mau buang air kecil atau buang air besar itu pasti mampir. Tapi itu saya rasa itu pajangan gitu. Karena pernah nggak merasakan bahwa karena sudah kebelet dan kita harus menggunakan toilet itu. Ya, pada saat menggunakan, wah ini kayaknya mewah dan ini layak untuk kita gunakan. Tapi jangan sampai menggunakan toilet itu di pas tanjakan, turunan, atau yang berbelok-belok. Jangan sekali-sekali. Jangan coba-coba itu. Saya pernah itu ya. Pada saat saya nggak tahu karena ada di toilet. Karena kebelet, maka saya posisinya agak sudah ini jalannya udah sudah berbelok-belok ini. Oke, gimana caranya? Ya kita putar otak gitu ya. Putar otak, pegangan, kita buka celana, nggak sampai seluruhnya, hanya buka resleting saja. Toiletnya ada di depan kita. Oke, kita udah pegangan gitu, udah mau siap-siap mau keluar gitu. Udah keluar, belok. Oke, apa yang terjadi? Kencing kita berjajaran kemana-mana. Dan satu lagi, gimana caranya kita mempertahankan supaya air kita biar masuk? Ya kita ngikutin lah. Kayak joget apa itu Pak Kabul, Mas Kabul? Joget itu ya udah. Begini. Oke. Hasil akhirnya apa? Semuanya berantakan. Ya, semua berantakan. Pada saat sudah berjajaran dan ya kita sambil menutup malu begitu ya udah. Itu adalah pengalaman terburuk terkait dengan pengarus utamaan gender, terkait dengan penggunaan toilet untuk laki-laki. Terima kasih teman ASN, tetapi gender ini adalah kebijakan kita, tetapi itu perlu ditingkatkan dan mudah-mudahan bagi kebijakan untuk yang laki juga diperhatikan. Terima kasih Mas Kabul atas kesempatannya. Oke. ASN 17+, bikin lo paham kehidupan ASN.